alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu pada acara diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif bersama saya Susanti, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Balangan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan izin kepada saya untuk melakukan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, dan juga terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu Dewan Guru yang sudah bersedia hadir di tempat ini. Bapak dan Ibu, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita pada hari ini, supaya kita lebih bersemangat lagi, kita yel-yel dulu Bapak Ibu. SDN Baru Bahinu dalam Barakat, Berasi, Agamis, Rapat, Mufakat. Yes! Iya, tepuk tangan Bapak dan Ibu semua. Iya. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini lebih semangat lagi. Nah, Bapak dan Ibu semua pasti sudah pernah mendengar apa itu budaya positif. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu ada yang ingin menanggapi tentang budaya positif? Yang dijalankan setiap hari oleh siswa. Iya, betul sekali Ibu. Kebiasaan yang baik yang dijalankan oleh siswa setiap hari. Dari Bapak mungkin? Dari Bapak silakan. Mungkin budaya positif yang dimaksud itu bukan hanya kepada siswa, tapi semua warga sekolah yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Iya, benar sekali perkataan dari Bapak Kepala Sekolah kita tadi, bahwa budaya positif itu bukan hanya untuk murid, tetapi juga untuk semua warga sekolahnya. Terima kasih ulang ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang sudah memberikan tanggapan tentang budaya positif. Nah, sini kita akan masuk kepada konsep inti budaya positif. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, di sini nanti akan dijabarkan satu persatu. Dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak dan Ibu, yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, ada yang tahu? Maksudnya di sini adalah pembelajaran yang berfokus pada murid. Nah, karena murid kita itu kan memiliki karakter yang berbeda-beda, yang unik. Nah, di situ kita bisa mengenali karakter anak itu seperti apa. Kemudian berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, tujuan dari pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, baik dia sebagai manusia ataupun sebagai masyarakat, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, kemudian di sini pembelajaran dengan paradigma baru itu tercermin pada profil pelajar Pancasila. Nah, yang pertama itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, tentunya di sekolah kita kan ini sudah diterapkan dalam kegiatan kita, seperti pembiasaan setiap pagi itu membaca Asmaul Husna dan Sifat 20. Kemudian pada kegiatan Jumat Takwa kita pembacaan surah Yasin, surah Al-Mulk. Kemudian kita juga ada sholat duha. Nah, itu sudah kita terapkan. Nah, kemudian
kebenekaan global. Nah, maksud kebenekaan global di sini adalah negara kita ini beragam dengan budaya. Jadi di sini anak-anak bisa mempelajari budaya daerah sendiri maupun budaya daerah orang lain. Royong. Nah, di sini juga kita bisa melakukan aksi kebersihan untuk membersihkan lingkungan secara bersama-sama bersama murid dan semua warga sekolah. Kemudian di sini ada juga kreatif. Nah, jadi di sini anak-anak ini kita bimbing untuk bisa kreatif dalam pembelajaran. Terus di sini bernalar kritis. Nah, jadi di sini anak-anak juga kita bimbing untuk bisa bernalar kritis. Nah, kemudian di sini mandiri. Nah, dalam kegiatan mandiri di sini anak-anak bisa mereka pergi ke perpustakaan untuk mencari sumber informasi belajar. Bapak dan Ibu, mungkin dalam praktek kita sehari-hari itu kita biasanya melakukan pembelajaran itu apakah sudah berpusat pada murid atau masih berpusat pada guru? Kira-kira yang selama ini kita jalankan, apakah pembelajaran kita itu masih berfokus pada guru sebagai mentransfer ilmu? Nah, murid hanya mendengarkan. Bagaimana Bapak dan Ibu? Sudah mulai diubah berkolaborasi menjadi pembelajaran yang sudah berpusat pada murid. Nah, benar sekali Bapak dan Ibu. Jadi kita mulai mengubah sedikit demi sedikit pembelajaran kita yang sebelumnya itu adalah berpusat kepada guru, di mana guru yang berperan aktif sementara murid hanya mendengarkan, mencatat, mengerjakan tugas seperti itu. Nah, sekarang murid merupakan objek pembelajaran kita, bukan sebagai subjek. Nah, di sini Bapak dan Ibu kita lanjut kepada miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, di sini ilusi guru mengontrol murid. Semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Apakah semua ini ada pada diri kita sebagai seorang pendidik? Nah, kemudian di sini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian stimulus respon, orang lain bisa mengontrol kita. Nah, teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon, model berpikir menang atau kalah, dan teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang. Baik Bapak dan Ibu, kita apa itu disiplin positif? Nah, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta
memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward atau ancaman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Contoh kebajikan institusi atau organisasi. Nah, di sini profil pelajar Pancasila. Nah, ada 6, yaitu 1. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebenekaan global. 3. Gotong royong. 4. Mandiri. 5. Kreatif. 6. Bernalar kritis. Ibu Primary Yes, program PYP. 1. Toleransi. 2. Rasa hormat. 3. Integritas. 4. Mandiri. 5. Menghargai. 6. Antusias. 7. Empati. 8. Keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian keterampilan hidup atau life skill. 1. Dapat dipercaya. 2. Lurus hati. 3. Pendengar yang aktif. 4. Tidak merendahkan orang lain. 5. Memberikan yang terbaik bagi diri. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka kebutuhan kita terpenuhi dengan baik. Nah, di sini Bapak dan Ibu, kita mengetahui ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di mana yang pertama itu adalah bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dari kelompok. Nah, kemudian di sini ada penguasaan. Nah, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Dan kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa mengenali kebutuhan dari murid-murid kita itu. Apakah dia melakukan sesuatu itu ingin bertahan hidup? Misalkan nih, ada anak yang ketika istirahat dia terlambat masuk. Nah, ternyata ada di warung makan dia. Nah, kemudian masuk ke kelas, terlambat. Apa yang kita lakukan terhadap anak kita? Apakah kita memarahinya atau bagaimana? Nah, di sini kita bisa menanyakan alasannya terlebih dahulu. Kenapa dia terlambat masuk kelas? Nah, setelah kita tanyakan, ternyata dia makan di warung. Nah, saya makan Bu karena saya lapar. Nah, berarti kan itu kebutuhan dia untuk bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Misalkan nih, ada anak, Ibu coba lihat hasil tulisan saya bagus tidak? Nah, kita harus merespon. Ada anak yang seperti itu. Wah, bagus sekali nak tulisan kamu. Nah, berarti anak itu ingin dia itu rasa diterima. Nah, Ibu bagus tidak kerudung yang saya pakai hari ini? Nah, seperti itu. Kita kenali apa sikap anak seperti itu. Berarti dia ingin merasa untuk disayang dan diterima. Dalam kelas ada anak yang ingin selalu dia saja yang ingin maju membuka, memimpin murid-muridnya. Nah, di sini berarti anak ini dia
bisa sebagai pemimpin atau anak yang selalu ingin maju ke muka mengerjakan tugas. Nah, berarti di sini dia penguasaan ini berprestasi. Nah, kemudian kebebasan. Nah, kan kadang di dalam kelas itu anak ini ingin merasa bebas. Gaya belajarnya itu ada yang gayanya santai, ada yang gayanya benar-benar serius, memperhatikan pelajaran. Nah, berarti dia ingin merasakan kebebasannya. Kemudian kesenangan. Nah, kesenangannya di sini bermain, humor, tertawa. Kadang anak itu merasa bosan ketika belajar. Diberi materi terus bosan mereka. Nah, mereka juga ingin merasakan kesenangan. Nah, jadi perlu Bapak dan Ibu setiap kita melakukan pembelajaran itu kita selipi dengan ice breaking supaya anak-anak itu kembali termotivasi. Bisa ice breakingnya dengan bertepuk tangan, bisa bernyanyi supaya anak-anak tidak jenuh. Ya. Oke, kita lanjut. Motivasi perilaku manusia. Nah, kita sebagai seorang pendidik itu kita perlu mengenali motivasi perilaku manusia. Nah, di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang dilakukan itu apakah atas dasar untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman? Nah, kemudian bisa juga motivasinya ini untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Nah, di sini berarti ini masih termasuk ke dalam motivasi ekstrinsik, artinya motivasinya itu dari luar. Nah, masih aku tidak mau melakukan itu kalau tidak ada hadiah. Saya tidak ingin terlambat karena menghindari hukuman. Nah, berarti itu kan masih motivasi intrinsik. Nah, sebaiknya yang kita lakukan di sini adalah menumbuhkan motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang timbul dari dalam diri sendiri. Nah, di sini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, artinya ketika murid-murid kita itu datang tepat waktu, nah itu adalah atas dasar kesadaran dari dirinya. Nah, kita munculkan sikap untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman di sini ini tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, dalam praktek kita sehari-hari di sekolah, kadang kita sering melakukan hukuman seperti itu Bapak dan Ibu lah. Bila ada murid yang melakukan sesuatu yang negatif, ada pelanggaran, kita biasanya memberikan hukuman. Nah, ternyata hukuman di sini ini bisa berdampak bagi siswa. Nah, ketika dia dihukum, dilihat oleh teman-temannya, dia akan malu. Kemudian kurang rasa percaya diri. Nah kemudian ini adalah terencana atau disepakati sesuai peraturan. Nah, jadi konsekuensinya apa? Misalnya kita harus datang tepat waktu supaya belajar kita tidak terlambat. Nah, itu kan konsekuensi. Misalnya lagi buang sampah pada tempatnya supaya lingkungan bersih, konsekuensi. Nah, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, artinya guru selalu mengawasi murid. Kemudian di sini restitusi. Apa itu restitusi? Bapak dan Ibu pernah mendengar apa itu restitusi? Nah, ya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, jadi
murid itu ada berbuat kesalahan, kita lakukan restitusi, artinya memperbaiki dari kesalahan yang sudah dia lakukan. Nah, kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Di sini misalkan anak melakukan kesalahan, kita ajak dia bicara untuk mencari bagaimana caranya untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, kemudian di sini yang kita ketahui lagi adalah 5 posisi kontrol guru. Nah, ini penting sekali Bapak dan Ibu. Posisi kontrol guru itu bisa sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, bisa juga posisi kontrol sebagai teman, sebagai pemantau, dan manajer. Nah, ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, di mana kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, biasanya ini siswa disuruh hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, berarti ini pada posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, kemudian berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Nah, berarti ini pada posisi kontrol kita sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, kemudian ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, berarti ini posisi kontrol kita adalah sebagai teman bagi murid. Nah, kemudian kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut ya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, berarti posisi kontrol kita sebagai guru yaitu pemantau. Nah, kemudian apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, berarti posisi kontrol kita sebagai manajer. Nah, berarti Bapak dan Ibu, posisi kontrol kita saat ini yang sudah kita lakukan berada pada posisi kontrol yang mana? Apakah sebagai pemantau, sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, atau sebagai manajer? Nah, kira-kira dari kelima posisi kontrol tadi, posisi mana yang Bapak Ibu yang paling tepat untuk kita lakukan? Posisi teman. Betul Bapak? Yang lain? Yang tepat? Yang lebih tepat lagi adalah sebagai ini manajer Bapak dan Ibu. Iya, kadang-kadang memang kita sering melakukan posisi kontrol menghukum, mungkin ada alasan bagi kita. Nah, ingin apa Bapak kalau kita memberi hukuman itu pada murid? Ingin supaya anak-anak memperbaiki kesalahan dan tidak, iya Bapak Ibu betul sekali, tidak mengulang. Ada bisa dilihat dari kata-kata di sini. Nah, silakan Bapak dan Ibu di sini bisa mencermati posisi kontrol yang mana ini. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apa? Membuat rasa bersalah. Iya. Kemudian di sini, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Posisi kontrol yang mana ini Bapak Ibu? Pemantau, manajer, teman. Pemantau. Nah, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ayo, yang mana Bapak Ibu? Manajer atau pemantau? Manajer di sini. Nah, kemudian ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu ya. Iya, ini mudah Bapak dan Ibu. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Sebagai apa? Teman. Nah, teman nih ya, betul sekali. Kemudian kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Bukan? Menghukum.
Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Yo. Masih bingung Bapak dan Ibu? Di sini yang benar adalah pemantau. Jika kamu mengerjakan tugas, kamu mendapatkan nilai yang baik. Nah, kemudian kita masuk kepada materi keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, di sini pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan. Nah, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, di sini kita bisa membuat keyakinan kelas kita masing-masing Bapak dan Ibu. Bersama-sama kita membuat keyakinan kelas. Tentu saja bersama murid-murid kita. Misalkan keyakinan kelas datang tepat waktu. Kemudian apalagi Bapak Ibu memperhatikan saat guru menjelaskan. Ada lagi tertib dalam belajar. Nah, Bapak dan Ibu bisa membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersama murid-murid dibuat. Nah, di mana hasil dari keyakinan kelas yang sudah dibuat itu kita sampaikan kepada murid untuk bisa kita sepakati dan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian di sini ada segitiga restitusi. Nah, tadi sebelumnya tadi sudah kita ketahui bahwa restitusi adalah upaya untuk melakukan perbaikan. Nah, kemudian di sini segitiga restitusi suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, langkah-langkahnya itu adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, dalam menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, yaitu kata-katanya di sini bisa kita sampaikan kepada murid. Nah, misalkan nih ada murid kita yang melakukan kesalahan atau melanggar peraturan. Nah, di sini kita lakukan dengan menstabilkan identitas, yaitu berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, kamu berhak merasa begitu. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu kata-kata yang kita sampaikan kepada murid kita ketika kita melakukan segitiga restitusi dalam menstabilkan identitas yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, misalkan di sini kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, kemudian segitiga restitusi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa?
Nah, jadi Bapak dan Ibu, dalam menangani sebuah permasalahan yang terjadi pada murid, kita bisa melakukan dengan segitiga restitusi. Nah, ini tahapan-tahapannya ini: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Melalui tahapan seperti itu, jadi kita tidak langsung memvonis kepada siswa yang melakukan kesalahan, tidak langsung memberi hukuman, tapi melalui segitiga restitusi. Baik, Bapak dan Ibu, masih semangat? Ya, mana suaranya? Masih semangat Bapak dan Ibu? Semangat, semangat. Ya. Nah, baik Bapak dan Ibu, di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan pada 2 orang murid. Nah, Bapak dan Ibu bisa menyaksikan video ini. Baik, sampai semua orang pasti pernah berbuat salah. Berbuat salah ketika seorang istri berulang kali di dalam kelas dan melakukan pelajaran. Tapi itu kalau bahwa yang dilakukan tidak memiliki kemudian kelas. Sampai tahu yang
segitiga restitusi yang sudah saya lakukan pada murid di kelas saya yang melakukan pelanggaran, tidak mengerjakan tugas PR matematika, dan ada yang berlari-lari di kelas. Nah, ternyata dengan melakukan segitiga restitusi itu sangat bermanfaat sekali untuk kita sebagai pendidik. Nah, dari video tadi maka kita sampai kepada penutup. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Nah, jadi di sini kita bersama-sama berkolaborasi untuk mewujudkan sekolah impian kita dengan menerapkan disiplin budaya positif. Ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu semua. Akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, sehat. Terima kasih anak-anak. Nah, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apa ada yang sudah tahu apa itu keyakinan kelas? Belum tahu ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan apa itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu mirip-mirip dengan peraturan. Ada peraturan sekolah, ada peraturan kelas. Nah, jadi keyakinan kelas itu kita buat secara bersama-sama dengan Ibu sebagai guru kelas 4 dan kalian sebagai murid kelas 4. Nah, keyakinan kelas itu berisi dengan nilai-nilai yang kita yakini secara bersama-sama, di mana nilai-nilainya itu tertanam dalam diri kita sehingga kita bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Misal keyakinan kelas 4 misalnya, ada yang tahu apa? Amanan. Keamanan. Oh, berarti bagaimana kelas 4 supaya aman? Harus apa? Menjaga keamanan. Benar sekali, menjaga keamanan. Ada lagi yang tahu? Apa? Menjaga kebersihan. Benar sekali. Bagaimana supaya kelas 4 tetap bersih? Berarti harus mengerjakan piket. Nah, jadi anak-anak seperti itu keyakinan kelas kita. Misal ada lagi hadir tepat waktu. Paham anak-anak? Paham. Nah, baik. Kalau kalian sudah paham, nanti Ibu akan bagikan kertas pocket. Di situ kalian silahkan tuliskan keyakinannya masing-masing. Nah, kalau sudah selesai nanti menuliskan di kertas, kita tempel ke papan tulis. Oke, paham? Iya. Bu, tempelnya tuh pakai buku aja lah.
berdoa sebelum pulang. Terus yang keempat, berpakaian rapi. Kemudian melaksanakan piket kelas. Kemudian berdoa sebelum belajar, hadir tepat waktu, dan bersikap sopan dan ramah. Nah, anak-anak, sudah kita dapatkan 8 keyakinan kelas kita. Nah, berarti kita harus meyakininya dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Paham? Perkenalkan, nama saya Muhammad Safwan. Saya murid kelas 4. Perkenalkan, nama saya Humairah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sahadan. Senang sekali. Sangat mengikuti. Saya senang sekali. Membuat kita menjadi disiplin. Tahu keyakinan kelas. Saya akan mentaati keyakinan kelas.